memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang menebus. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang membebaskan. Baru setelah itu Tuhan kasih hukum. Tuhan kasih aturan. Nah, ini prinsip Kristen Bapak Ibu ya, jangan lupa. Tuhan lebih dulu selamatkan kita. Tuhan lebih dahulu menebus kita, menyelamatkan kita. Baru kita taat. Jadi jangan dibalik Bapak Ibu ya. Jangan pikir kita taat dulu supaya kita dapat kasih karunia Tuhan. Salah. Shalom. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kita ketemu lagi dan secara khusus kita sudah masuk di bulan yang baru. Ya, kalau sudah masuk yang akhiran ber itu Bapak Ibu ya, seperti itu. Waktu itu makin cepat sekali ya. Nggak rasa nanti sudah tahun baru. Ya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita sudah selesai di dalam kitab Hakim-Hakim. Kalau kita mungkin review kembali, ingat apa yang terus-menerus disuarakan oleh para pengkhotbah. Ada satu siklus yang terus-menerus berputar di dalam kitab Hakim-Hakim. Bapak Ibu masih ingat? Ya, bangsa Israel berontak, lalu ditindas, lalu mereka berteriak sama Tuhan. Lalu Tuhan kirimkan pembebas, Tuhan kirimkan hakim-hakim membebaskan mereka. Lalu setelah itu mereka hidup aman sepanjang hakim-hakim itu hidup. Tapi setelah itu berontak lagi ya. Itu putar terus. Dan sebenarnya Bapak Ibu itu menggambarkan kehidupan kita. Betul? Kita ulang-ulang, putar-putar, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Tetapi kasih karunia Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara, pemberontakan bangsa Israel itu dilakukan dengan penyembahan berhala. Dan bulan ini kita bahas tentang penyembahan berhala. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pikir begini, kalau bicara tentang berhala, saya aman dari dosa ini ya. Coba pergi rumahku, tidak ada patung-patung. Coba pergi rumahku, tidak ada lagi meja sesajen untuk penyembahan berhala. Coba lihat saya sudah tidak simpan jimat, sudah simpan apa gitu ya. Wah pokoknya kalau bicara berhala, saya ini aman. Tetapi Bapak Ibu tahukah kita bahwa ada berhala yang sebenarnya tidak kelihatan. Ada berhala yang mengontrol hidup kita. Dan itu lebih berbahaya sebenarnya. Karena kita tidak menyadarinya. Kita pikir itu biasa. Kita pikir itu hal yang lumrah. Dan kita pikir itu bisa berdampingan dengan Tuhan. Tetapi sepanjang bulan ini Bapak Ibu, saya rindu kita membuka hati kita, kita minta Tuhan mengorek berhala kita. Kita minta Tuhan buka berhala kita. Dan tahukah kita Bapak Ibu, dosa utama sebenarnya yang menjadi akar segala dosa, yaitu berhala, penyembahan berhala. Ilustrasinya mungkin seperti ini Bapak Ibu ya, anggaplah kalau misalnya kita ini sakit batuk lah gitu ya. Kita malam selalu terbangun karena batuk. Kita pas kalau ngobrol sama orang sesekali batuk-batuk, begitu ya batuk-batuk. Dan pada saat kita mungkin duduk-duduk santai-santai, kita batuk-batuk. Wah ini kayaknya batuknya ini sudah lama. 1 bulan, 2 bulan minum obat ini enggak sembuh-sembuh. Lalu oke lah pergi dokter. Tanya dokter dan kemudian dokter melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Lalu ditemukan ternyata kanker paru-paru. Nah tapi anggaplah dokter ini tidak enak hati. Dokter ini tidak sampai hati memberitahu kepada pasien, kepada kita. Bahwa kita ini kena kanker paru-paru. Lalu dia bilang begini, oke lah Bapak atau Ibu. Saya kasih obat batuk ya. Obat batuk yang dosisnya cukup tinggi. Dan itu bisa menolong Bapak atau Ibu atau katakanlah kita. Supaya bisa tidur dengan tenang. Supaya mengurangi batuknya. Tapi dia tidak kasih tahu kepada kita sebagai pasien. Bahwa kita sedang mengidap kanker paru-paru. Wah sudahlah, jadi pulang atau kata kita pulang lalu minum obat dengan dosis tinggi itu, wah malam kita bisa tidur nyenyak. Wah batuknya berkurang. Wah kita happy, mulai rasa sembuh. Tetapi secara pelan dan pasti kanker menyerang. Kankernya tidak diobati, yang diobati hanya gejalanya. Yang diobati hanya batuknya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sadarkah kita bahwa sebenarnya kita ini lebih tertarik mengatasi gejala-gejala. Ya, kita lebih mengatasi apa yang kelihatan seperti batuk-batuk tadi. Kalau Bapak Ibu lihat, ya ini sebenarnya sepertinya sangat akrab dalam kehidupan kita. Ya mungkin sakit hati, stres, orangnya khawatir, suka cari muka, ada orang dendam, hawa nafsu lah, amarah. Silakan ini daftar dosa-dosa yang mungkin Bapak Ibu bisa tambahkan lagi. Tetapi sebenarnya semua ini hanyalah
gejala. Penyakit utamanya apa Bapak Ibu? Berhala. Penyakit utamanya yang tidak kelihatan, berhala. Dari berhala itulah yang akhirnya memunculkan semua gejala-gejala yang sangat akrab di dalam kehidupan kita. Kita pasti paling tidak melakukan salah satu atau salah dua, salah tiga dari daftar ini bukan? Dan kalau kita korek sebenarnya itu adalah berhala. Dan Bapak Ibu saya rindu sekali. Maukah kita mengakui berhala kita, mengorek berhala kita dan kita minta Tuhan membereskan berhala kita. Bapak Ibu siap? Siap? Ya, mari kita mulai ya. Nah Bapak Ibu Saudara, larangan terhadap penyembah berhala itu sebenarnya sangat jelas di dalam 10 hukum. Ya. Bapak Ibu sebelum Tuhan memberikan 10 hukum, Tuhan mendahului dengan memperkenalkan dirinya sebagai siapa? Akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan engkau dari tanah perbudakan Mesir. Jadi Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang menebus. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang membebaskan. Baru setelah itu Tuhan kasih hukum. Tuhan kasih aturan. Nah ini prinsip Kristen Bapak Ibu ya, jangan lupa. Tuhan lebih dulu selamatkan kita. Tuhan lebih dahulu menebus kita, menyelamatkan kita. Baru kita taat. Jadi jangan dibalik Bapak Ibu ya. Jangan pikir kita taat dulu supaya kita dapat kasih karunia Tuhan. Salah. Tetapi Tuhan lebih dahulu menyelamatkan kita. Baru kita dimampukan untuk taat. Setelah itu baru Tuhan kasih perintah. Nah Bapak Ibu, hukum pertama apa Bapak Ibu? Hukum pertama apa? Ketuhanan yang maha esa. Oh salah ya, itu Pancasila ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kemudian hukum yang kedua, jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya. Nah Bapak Ibu kalau kita lihat kedua hukum ini sepertinya mirip. Betul enggak? Mirip ya? Jangan ada Allah lain di hadapanku. Wow ini bicara tentang dewa kah atau Allah lain. Lalu dibilang jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Sepertinya mirip. Tetapi kenapa kedua hukum ini dipisah? Tidak digabung. Dipisah. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita bisa menaati hukum yang kedua, tapi kita bisa melanggar hukum yang pertama. Kita bisa tidak buat patung, kita bisa tidak simpan jimat, kita bisa tidak buat sesuatu sesajen atau apapun kepada dewa-dewa. Tetapi kita bisa menyimpan Allah lain di hadapan Tuhan. Dan itulah yang disebut dengan berhala. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apa sih sebenarnya berhala? Dari tadi bilang berhala bukan patung, berhala itu bukan jimat, berhala itu bukan ini. Oke, apa itu berhala? Nah Bapak Ibu Saudara saya mengambil dua definisi dari dua hamba Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara lihat dari pendeta Yakub Trihandoko. Dia mendefinisikan begini, berhala itu apa? Segala sesuatu, jadi apapun itu. Yang kita jadikan sebagai penentu bagi kebahagiaan kita, identitas kita, kebanggaan kita, berharga kita, rasa aman selain dari Allah. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya, apa yang membuat Anda bahagia? Apa ya? Uang misalnya. Itu berhala, karena bukan Allah. Apa yang membuat kau bahagia? Oh saya bahagia kalau anak saya berprestasi. Itu berhala. Apa yang membuat saudara merasa aman? Oh saya merasa aman kalau tabungan saya masih cukup untuk masa depan anak saya. Itu berhala. Karena itu bukan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara dalam bukunya Tim Keller yaitu Allah-Allah palsu, dia memberikan definisi yang lain. Ya atau kalau lebih sama lah sebenarnya Bapak Ibu ya. Berhala adalah segala sesuatu yang kita anggap lebih penting, lebih menarik hati kita, pikiran kita, dan kita cari untuk memuaskan diri kita lebih daripada Allah. Jadi berhala ini tidak kelihatan ya Bapak Ibu ya. Dan itu sangat mengontrol hati kita, mengontrol emosi kita, mengontrol tenaga kita, mengontrol waktu kita. Kita itu bisa rela habiskan waktu, habiskan uang, mengeluarkan seluruh emosi kita, keinginan kita hanya untuk satu itu. Contoh, kenapa orang bisa menghabiskan waktu, tenaga, pikiran untuk pekerjaannya? Karena itu berhalanya. Itu yang dia kejar, itu yang membuat dia rasa aman, dia rasa berarti. Jadi berhala itu seperti begini Bapak Ibu. Kalau saya punya itu,
Saya merasa berharga sekali. Kalau saya punya itu, saya merasa aman. Tapi kalau saya kehilangan itu, sudah hancur hidupku. Nah itu berhala. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat ya, ini berhala kok sepertinya tadi yang tidak baik. Tapi saudara, Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita bahwa sebenarnya berhala itu bisa berubah dari hal yang kita pikir baik dan itu menjadi berhala. Jadi kita pikir tuh berhala itu hal-hal yang buruk, yang tidak baik. Tetapi kebanyakan dan hampir selalu berhala atau sebelum jadi berhala itu hal yang baik. Nah contohnya begini, anak baik enggak Bapak Ibu? Punya anak baik enggak? Baik ya. Tapi punya anak bisa jadi berhala enggak Bapak Ibu? Bisa. Punya karir, kesuksesan, prestasi baik enggak Bapak Ibu? Baik. Tapi bisa jadi berhala enggak? Bisa. Nah ini yang lebih bahaya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita melihat bahwa semua yang baik-baik ini bisa berubah menjadi Allah yang palsu dalam hidup kita. Kapan? Ketika kita taruh itu sebagai identitas kita, harga diri kita, rasa aman kita, kebanggaan kita. Dan akhirnya kita geser posisi Allah. Nah Bapak Ibu Saudara dalam 4 minggu ini ada 4 jenis berhala yang dibahas. Kenapa akhirnya diambil 4 jenis ini? Mari kita lihat fenomena gunung es. Ya Bapak Ibu tahu ya kalau gunung es. Kalau yang kita lihat itu di atas Bapak Ibu ya. Benar ya? Kelihatannya wah kecil. Tetapi di bawah atau di bawah dasar laut dari gunung es itu lebih besar mana sebenarnya? Yang di atas atau yang di bawah? Yang di bawah. Dan itu yang tidak kelihatan. Makanya kalau kita melihat Bapak Ibu, berhala itu memang satu yang tidak kelihatan, itu namanya berhala akar. Ya, di dalam, di bawah, tidak kelihatan dan berupa apa? Kontrol, comfort, ya keamanan, kenyamanan, kemudian penerimaan dan kekuasaan. Dan hari ini kita bahas tentang kekuasaan. Kenapa orang begitu mati-matian bekerja? Istilahnya kalau bahasanya itu workaholic. Tidak peduli waktu, tidak peduli keluarga. Kenapa? Itu sebenarnya bukan berhala yang sebenarnya, itu hanya kelihatan. Tapi ada berhala yang tidak kelihatan. Ya, mungkin dia supaya rasa aman, mungkin supaya dia menunjukkan kekuasaan, mungkin dia merasa supaya dia diterima. Nah inilah berhala-berhala yang tidak kelihatan. Dan hari ini kita akan belajar tentang berhala kekuasaan. Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, satu kalimat yang sangat bagus dari Abraham Lincoln dan ini sering diucapkan oleh Pak Ahok. Ya, dia bilang begini, hampir semua orang bisa menghadapi kesengsaraan, tetapi jika Anda ingin menguji karakter seseorang, kasih dia kuasa. Nah, ya, kasih dia kuasa. Dan memang benar Bapak Ibu, orang itu menunjukkan sifat aslinya waktu dia sudah punya kuasa, wewenang, jabatan. Dan dia bisa menunjukkan siapa dia sebenarnya waktu dia punya ini. Nah Bapak Ibu, kalau kita mulai contoh-contoh para pemimpin diktator ya, saya yakin kita semua kenal ini. Mungkin kalau kita lihat di awal-awal kehidupan mereka, tidak sampai begitu. Awal-awalnya itu mungkin baik ya, tidak sampai dikenal sebagai pemimpin atau orang yang suka membunuh kah, bengis, kejam, menekan orang, enggak. Tapi awalnya rata-rata kehidupannya biasa. Tetapi ketika mereka sudah punya power, mereka sudah punya kuasa, dan lihatlah bagaimana perubahan hidupnya. Dan ini contoh-contoh pemimpin diktator. Tapi saudara begini, berhala kekuasaan itu bukan hanya bicara masalah politik. Tetapi bicara juga dalam keseharian kita itu bisa dimiliki oleh orang-orang yang punya wewenang, punya jabatan, misalnya mungkin dia kepala apa gitu ya, direktur perusahaan. Atau misalnya dia punya jabatan tertentu atau pekerjaan-pekerjaan yang bergengsi ya. Mungkin itu punya seragam yang bergengsi. Kalau pakai seragam ini dia bisa melakukan ini. Banyak kita lihat ya Bapak Ibu ya di jalanan kalau sudah pakai seragam tertentu dia lewat aja, dia melanggar lalu lintas aja. Nggak ada yang berani lawan dia. Ya itu. Jadi dalam keseharian kita sebenarnya ada orang-orang yang juga memiliki berhala ini karena dia merasa apa? Punya power. Jadi bukan hanya bicara orang-orang yang hebat seperti 4 orang tadi. Tapi bisa juga hal-hal yang keseharian kita. Dan lebih daripada itu Bapak Ibu, berhala kekuasaan ini bisa dimiliki oleh siapa saja. Nah mari coba kita cek ya Bapak Ibu.
apakah ini menjadi gejala dalam hidup kita? Orang-orang yang memiliki berhala kekuasaan itu suka main perintah. Orang-orang yang memiliki kekuasaan ini suka sewenang-wenang kepada orang kecil. Tidak mengerti perasaan orang. Dia merasa apa? Saya punya uang untuk bayar kok. Dia bisa bentak-bentak pegawai, dia bisa bentak-bentak mungkin pelayan di restoran kalau tidak melayani sesuai dengan kemauannya. Dia mungkin juga orang yang suka mengganggu tetangga. Wah, dia setel musik besar-besar, peduli amat ya. Dia suka parkir di depan rumahnya orang. Jadi apa? Dia merasa berkuasa. Dia merasa berhak mengatur orang lain. Dia merasa lebih tinggi dari orang lain karena saya lebih kaya, saya punya jabatan, saya punya pekerjaan yang bergengsi. Dan dia tidak peduli apa yang orang rasakan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini sangat jelas. Jadi kita ini sebenarnya sangat akrab ya dengan berhala-berhala, betul? Kita bisa saja punya berhala ini Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat contoh di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab saya mengambil satu contoh yaitu raja yang besar, yaitu Raja Nebukadnezar. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah familiar dengan cerita ini di dalam kitab Daniel. Ya, kitab Daniel. Siapa ini Raja Nebukadnezar? Ini Raja Nebukadnezar adalah raja yang pada saat itu mencapai jaya-jayanya Bapak Ibu ya. Ini raja yang sangat sukses. Dia ini pemimpin militer, dia ini adalah pemimpin atau raja yang sangat berpengaruh. Dia bisa membangun pertahanan kerajaannya Babylon itu. Kemudian dia juga bisa menguasai, dikatakan pada saat itu di dunia kuno 2/3 wilayah dunia ada di dalam tangannya. Wah, bayangkan ya, 2/3. Jadi banyak kerajaan-kerajaan ya seperti Asyur, Mesir itu pada saat itu sangat besar. Tetapi Nebukadnezar ini bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan yang besar. Jadi pada saat itu banyak kerajaan yang tunduk di bawah tangan atau di bawah kaki Nebukadnezar. Tetapi dalam Daniel pasal 2 Bapak Ibu, di situ diceritakan bahwa raja yang berkuasa ini, raja yang hebat ini gelisah ya. Takut. Kenapa? Karena mimpinya. Ya, ini sudah tahu ya, kalau yang Bapak Ibu yang rajin baca Alkitab pasti tahu mimpinya ini. Dia mimpi. Dan saking gilanya raja ini, dia tidak cerita sama, ini kan kalau raja itu punya penasehat ya, punya ahli tafsir, punya orang-orang bijaksana. Dia tidak cerita sama mereka. Kenapa kok gelisah raja? Saya bermimpi. Apa mimpimu? Dia pikir kalau saya cerita dia pasti sembarang ini artikan. Saya tidak mau cerita. Tapi saya mau kau sendiri ceritakan apa mimpiku. Gila ya, bener ya. Bayangkan Bapak Ibu ya, kalau kita ketemu orang, saya cerita, saya habis mimpi. Apa mimpimu? Coba kau tebak apa mimpiku. Mana orang bisa tahu? Tidak ada yang bisa tahu. Jadi dia bilang begitu. Sampai dia bilang apa? Kalau tidak ada yang bisa ceritakan mimpiku, saya bunuh semua itu orang-orang bijaksana. Saya bunuh semua. Wah, Daniel yang pada saat itu adalah bangsa Israel yang dibuang, ditangkap dan dibawa ke Babilonia atau Babel. Dan tapi dia ditempatkan sebagai orang bijaksana ya. Wah, waktu dengar itu dia juga pasti merasa terancam. Dan dia berdoa minta Tuhan. Nah saudara, singkat cerita, Daniel minta kepada Tuhan dan Tuhan menyingkapkan mimpi itu. Jadi dalam mimpi itu cerita apa? Nebukadnezar mimpi tentang patung yang besar ya. Kepalanya dari emas tua dikatakan. Kemudian dada lengannya itu dari perak. Pinggang dan perut dan pinggang dari tembaga. Makin ke bawah, kenapa makin ke bawah itu bahannya makin tidak bagus Bapak Ibu ya. Jadi emas, perak, tembaga, kemudian ke bawah itu ada besi, ada tanah liat. Lalu dikatakan dengan segala kemegahan itu ada sebuah batu yang jatuh. Plung gitu ya. Lalu batu itu menyentuh kaki patung itu dan jadi hancur. Nah, dalam mimpinya itu dilihat bahwa hancur, lebur, lalu bus dihembus angin. Habis. Wah, raja yang hebat ini bangun bersimbah keringat. Ketakutan sang martir, ini apa ini? Jadi bayangkan mimpi itu, patung itu adalah saya. Tetapi kenapa hancur? Nah dikatakan begitu. Lalu diceritakanlah isi dari mimpi itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ya, sebenarnya banyak orang yang sangat ingin mendapatkan kekuasaan. Itu adalah orang-orang yang sebenarnya memiliki kekhawatiran. Orang-orang yang memiliki ketakutan. Dan ketakutan terbesarnya apa Bapak Ibu? Takut kehilangan kuasa. Takut kehilangan pengaruh. Sehingga dia begitu panik kalau wewenangnya, kuasanya itu terancam. Dia merasa begitu panik kalau ada saingannya.
Dan waktu dia lihat mimpi itu, dia begitu gelisah. Nah saudara, jadi ketakutan terbesar orang yang punya berhala kuasa ini adalah apa? Dia takut gagal, dia takut kehilangan pengaruh, dia takut tidak dihormati lagi. Dia takut kehilangan wewenang, dia takut dihina, takut disaingi. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mungkin kita melihat ya dalam kehidupan sehari-hari kita lagi, saya tahu Bapak Ibu kenal dengan istilah post power syndrome. Ya, post power syndrome. Apa itu? Nah Bapak Ibu Saudara, kondisi psikis yang dialami oleh seseorang ketika mengalami perubahan yang drastis dalam hidupnya. Biasanya ini dialami oleh Bapak Ibu yang mungkin baru pensiun. Ya, kenapa? Waktu dia bekerja, dia punya kuasa, dia punya wewenang, dia bisa atur ini, atur ini, atur ini, atur ini. Tapi waktu sudah pas umurnya mungkin, atau sudah pas masa kerjanya mungkin, dan dia harus berhenti, dia harus pensiun, dan dia tidak lagi punya wewenang, tidak lagi bisa atur orang, tidak lagi punya kuasa untuk atur ini dan ini perintah orang. Dia langsung disingkirkan, istilahnya disingkirkan ya, atau harus berhenti, digantikan orang lain. Wah, orang-orang yang mengalami post power syndrome ini mengalami konflik ya, atau gangguan di dalam hatinya, psikisnya. Aduh saya tidak bisa lagi atur ini, aduh saya tidak bisa atur ini. Dan itu banyak terjadi khususnya orang-orang yang pernah punya kuasa tapi akhirnya dia kehilangan atau tidak bisa lagi. Nah akhirnya apa? Dia merasa stres, tidak berarti, kehilangan tujuan hidup, dia merasa tidak percaya diri lagi. Dan saudara, terkadang orang-orang seperti ini bisa menjadi pengacau. Kenapa? Dia masih merasa punya hak untuk atur ini, atur ini, atur ini. Nah ini tapi bukan hanya untuk urusan pensiun ya Bapak Ibu, dalam keseharian kita pun ada sebenarnya. Nah ini khususnya untuk mama-mama ya, mama-mama kalau ingatin bapaknya ibu-ibu ya, waktu anak kita menikah atau baru menikah, apalagi anak laki-laki ya menikah, kita ini kadang rasa kehilangan ya, sudah tidak satu rumah, pindah rumah, aduh hilang. Nah mungkin dia awal-awal menikah dia WA sama anaknya, kau sudah makan enggak nak? Belum mak, langsung dia bilang, wih apa ini, Yesus menantuku tidak urus anakku, gitu ya. Dia lalu dia WA menantunya, itu suamimu belum makan, kok tidak urus ke makanannya. Nah saudara ya, kemudian tanya lagi, pas sakit, anaknya sakit, dia kasih mak saya lagi sakit. Kok lagi sakit? Dia WA lagi menantunya, kau tidak urus ke suamimu baik-baik. Ya saudara, jadi perhatikan bahwa untuk mama yang baru saja dalam tanda kutip ya, seperti hilang anak laki-lakinya atau lepas dari laki-lakinya, tapi dia masih seperti menguasai bukan? Dia merasa dia masih punya hak menguasai anaknya, dan dia atur rumah tangga anaknya. Dan itu bisa terjadi Bapak Ibu. Nah contoh lain, kalau kita masuk dalam kehidupan bergereja misalnya ya. Nah misalnya saudara, orang-orang yang mungkin dulunya punya pengaruh di dalam gereja, tetapi setelah dia tidak lagi menjabat, tidak lagi memiliki jabatan, tidak lagi memiliki pengaruh, tapi ada orang-orang yang masih suka mengatur, masih ngotot. Nah tidak ada di gereja ini ya, di gereja ini semua bapak-bapak yang ibu-ibu yang senior itu baik-baik luar biasa. Saya bicara tentang gereja lain Bapak Ibu ya. Jadi ada orang-orang yang mungkin dulu punya jabatan, tapi karena dia sudah tidak punya jabatan, dia masih tetap mau mempengaruhi gereja itu. Ini dari dulu sudah bikin ini, jangan dihilangkan. Nah ya, dari dulu ini sudah ada, jangan ganti-ganti. Nah bikin yang baru. Apa ini? Tidak pernah ada kebiasaan gereja di sini gereja. Ya sudah jangan. Ya saudara, saya ingat sekali dengan cerita satu rekan pelayanan saya. Tapi di gereja lain ya Bapak Ibu, bukan di sini betul. Dia cerita tentang waktu awal-awal gerejanya itu masuk band, masuk drum. Jadi satu bapak yang juga sebenarnya dia dulu majelis, tapi sudah tidak menjabat. Tapi waktu tahu gerejanya masuk band, dia datang di kebaktian khusus yang pakai band itu. Dia datang duduk di situ ya, lalu dia dengar. Lalu dia tulis secari kertas note. Lalu dia maju, dia kasih pemusiknya di situ. Ya. Terus apa kira-kira dia tulis di situ Bapak Ibu? Suaranya terlalu keras. Ya, suaranya terlalu keras. Bayangin Bapak Ibu ya, lagi ibadah. Dia maju, kasih not ke pemusik. Orang lagi ibadah main band gimana? Suara keras gitu ya, bayangin ya. Lalu saudara singkat cerita, teman saya ini cerita, satu persatu anak muda itu pergi meninggalkan gereja itu. Anak muda itu merasa apa? Saya tidak bisa melayani di sini, mau melayani dilarang-larang terus. Saudara bisa lihat? Itu kita kehilangan kuasa, kehilangan pengaruh. Jadi hal-hal yang kelihatannya baik mungkin ya,
itu kita bisa menjadi berhala kita. Dan kita tidak tahu bahwa itu menguasai hati kita. Saudara, banyak orang yang mungkin rajin melayani, mungkin jadi mengurus ini di itu. Kenapa? Karena dia pikir di gereja dia punya pengaruh. Di rumah dia ngomong sama istrinya atau suaminya baru ngomong A, dia sudah dibalas nih B, C, D sampai Z. Nggak ada yang mau dengar dia. Tapi kalau di gereja, dia jadi pengurus, mungkin dia jadi pimpinan, orang dengar dia. Dan banyak gejala itu Bapak Ibu. Dan ini adalah orang-orang yang punya berhala di dalam hatinya. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika seseorang menggunakan uang, posisi, jabatan, pekerjaan atau hubungan sebagai alat untuk menguasai dan memanfaatkan orang, maka itulah sebenarnya berhala di dalam hatinya. Dia mau menunjukkan pengaruhnya, dia mau selalu menang, tidak mau kalah, tetapi sebenarnya itu untuk menutupi kegelisahan dalam hatinya. Dan sebenarnya dia tidak suka mengakui dia itu lemah. Dia tidak suka mengakui dia itu terbatas. Nah saudara, seorang yang bernama Reinhold dalam bukunya The Nature and Destiny of Man, dia tulis tentang dosa, ya dia tulis tentang kekuasaan. Dia bilang begini, manusia itu merasa tidak aman dan dia berusaha mengatasinya dengan kehendak untuk berkuasa. Jadi dia pura-pura tidak terbatas. Nah ini orang yang punya berhala kekuasaan saudara. Nah saudara, hal ini seringkali dilupakan dan seharusnya diingat oleh kita. Khususnya orang-orang yang punya berhala kekuasaan dalam hatinya. Yaitu apa? Kita ini manusia terbatas. Kita ini punya sangat sedikit kendali dalam hidup kita. Saudara, ada yang mengatakan bahwa di dalam hidup kita ini 99% itu tidak bisa kita kendalikan sebenarnya. Siapa yang bisa kendalikan atau atur? Saya mau hidup di mana? Di negara apa? Tidak bisa kan Bapak Ibu? Saya mau lahir dengan orang tua seperti apa? Saya mau lahir dengan warna kulit putih. Saya mau rambut saya lurus, saya mau mata saya bola gitu ya. Saya mau ini. Nggak bisa saudara. Kita tidak punya kuasa atas itu. Tetapi banyak orang tidak menyadarinya. Dan merasa diri berkuasa. Merasa diri tidak terbatas. Saudara, kembali ke cerita Nebukadnezar. Mimpi pertama Tuhan sudah sebenarnya kasih tegur Nebukadnezar. Tetapi dia bertobat enggak Bapak Ibu? Kalau baca Daniel pasal 3 setelah mimpi itu, apa yang dia bikin? Dia bikin patung. Sudah mimpi itu mungkin dia dapat inspirasi, dia bikin Bapak Ibu. Dari cerita itu kita tahu ya, cerita Sadrak, Mesak, Abednego. Saya tidak cerita di sini. Nah saudara, tetapi selanjutnya Tuhan kasih lagi teguran. Daniel pasal 4 mimpi lagi ya, ini tahu ini suka sekali mimpi ya, ini Nebukadnezar ya. Dia mimpi lagi. Mimpinya apa? Dia mimpi lihat pohon. Jadi waktu dia di atas istananya lagi menikmati semua kerajaannya, dia melihat atau mendapatkan penglihatan ataupun mimpi tentang pohon yang besar, kemudian di sana tinggi, bahkan dilihat sampai di ujung bumi. Kemudian pohon itu memberikan makan. Lalu kemudian pohon yang tinggi itu dari penglihatan itu dia lihat lagi seorang yang turun dari langit. Lalu orang itu bilang apa? Tebang pohon itu. Wah, tebang pohon itu. Biarkan hati dan biarkan tunggulnya tinggal dalam tanah. Ya, batangnya itu masih tetap dalam tanah. Biarkan hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Wah gila. Saudara, waktu Nebukadnezar cerita sama Daniel tentang mimpi ini, wah Daniel reaksinya lebih kalut gitu Bapak Ibu ya, lebih takut. Kenapa? Ini mimpinya lebih serius. Nggak main-main dibandingkan mimpi yang pertama. Makanya Daniel bilang, wah ini kiranya terjadi kepada musuh raja. Apa itu? Lalu Daniel kasih tahu, akan ada satu masanya tuanku raja akan dipotong ya, atau istilah Tuhan akan taklukkan, menyerahkan tuanku raja ke satu titik yang terendah. Silakan Bapak Ibu baca cerita itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, waktu mimpi itu sudah dikasih tahu sebenarnya. Dikasih tahu artinya, Alkitab menceritakan setelah lewat 12 bulan, jadi sudah 1 tahun setelah mimpi itu dikasih tahu, Nebukadnezar menikmati lagi kerajaannya dan dia bilang begini, bukankah Babel yang besar itu yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan besarku telah kubangun menjadi kerajaan? Wow. Tapi apa?
Setelah dia baru sombong begini, Alkitab mencatat belum selesai dia bicara. Ya ini dia masih ngomong gitu ya. Belum selesai dia bicara. Ada suara dari surga. Dan akhirnya apa? Terjadilah apa yang dia mimpikan setahun yang lalu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nebukadnezar jadi gila. Dia mengalami gangguan mental. Sampai dikatakan dia tidak bisa lagi tinggal di istana, dibawa keluar dari istana, dia hidup seperti binatang, makan rumput, ya, rambutnya dikatakan apa? Panjang seperti burung raja wali, kukunya seperti kuku burung. Artinya ini orang-orang ini dia jadi tidak terurus, benar-benar kayak orang gila. Dia mengalami gangguan mental. Nah, Saudara, Nebukadnezar yang dikenal sebagai raja yang hebat, raja yang terawat pasti jadi orang gila. Nah, lihat bagaimana Tuhan memukul dia. Saudara, Bapak Ibu, apa yang terjadi sebenarnya? Ketika manusia berusaha untuk menjadi lebih besar daripada manusia lain, ketika manusia mau menjadi sama dengan Allah, maka yang Tuhan lakukan adalah Tuhan menjatuhkan dia. Tuhan memukul dia dan menempatkan dia lebih rendah daripada manusia. Tuhan tempatkan dia seperti binatang. Dan ini ada teguran yang sangat keras. Saudara, Allah mau menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang berkuasa, yang berwewenang, kalau dia membanggakan dirinya, dia merasa diri lebih hebat daripada orang lain, merasa diri sama dengan Tuhan, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang rendah. Dan Tuhan membenci orang yang sombong. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang congkak. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita melihat diri kita. Merefleksikan dalam hidup kita. Berhala kekuasaan bisa terjadi kepada siapa saja. Bukan hanya orang yang punya uang, bukan hanya orang yang punya jabatan, bukan hanya orang yang punya kuasa. Nah, saudara, seringkali kita tidak menyadari hal itu. Berhala itu hidup berdampingan dengan Tuhan dalam hati kita. Bapak Ibu tahu waktu bangsa Israel dikatakan mereka meninggalkan Tuhan, meninggalkan Yahweh dan beribadah kepada Allah lain. Bangsa Israel itu tetap pergi ke bait suci. Jadi mereka tidak betul-betul bilang, oh Tuhan saya tidak mau beribadah kepadamu. Tidak. Tapi mereka tetap pergi ke ibadah bait suci, tetapi sekaligus menyembah berhala. Dia bangun patung berhala di rumahnya. Jadi pergi menyembah Tuhan, juga menyembah berhala. Jadi dua. Dan Tuhan bilang apa? Aku jijik melihat ibadahmu. Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan mau dia satu-satunya dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita mungkin bisa saja rajin beribadah, rajin melayani, rajin persembahan, rajin baca Alkitab. Tetapi saudara, kalau pada saat yang sama kita masih menyimpan dan pelihara berhala itu dalam hati kita. Mungkin berhala itu bukan jimat, bukan patung, tetapi berhala yang tersembunyi dalam hati kita. Dan dalam konteks ini berhala kekuasaan. Saudara, kita perlu bertobat. Kita perlu mengakui itu di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam cerita Nebukadnezar, firman Tuhan memberitahukan kepada dia. Yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Tuhan yang kasih. Tuhan yang kasih. Ketika Daniel menafsirkan mimpi dari Nebukadnezar, itu Daniel ulang-ulang bilang, kepada Tuanku Allah telah berikan, Allah telah berikan, Allah telah berikan. Itu ulang-ulang, Tuanku telah diberikan. Jadi tidak ada andil dari Nebukadnezar sebenarnya. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, kita mau sok kuasa apa? Kalau semua yang kita punya ini adalah dari Tuhan. Kita mungkin bisa mengatakan, oh karena saya punya pengalaman, oh karena saya punya uang, oh karena saya punya koneksi, oh karena saya punya ini itu, maka saya berhasil. Permisi tanya Bapak Ibu, kalau Tuhan tidak kasih kita kesehatan, bagaimana kita bisa berhasil? Kalau Tuhan tidak buka peluang, bagaimana kita bisa berhasil? Kalau Tuhan tidak gerakkan orang untuk membeli barang kita, atau menggunakan jasa kita, bagaimana kita bisa berhasil? Dan kita harus mengakui bahwa semuanya itu adalah dari Tuhan. Yang kita punya sekarang, Tuhan mau pakai sebagai sarana untuk kemuliaannya. Untuk melayani dia. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita mengalahkan berhala itu? Apa yang kita harus lakukan jika kita memiliki berhala itu? Saudara, berhala tidak bisa disingkirkan. Waduh, kayaknya kabarnya ini tidak enak ya.
Berhala tidak bisa disingkirkan. Dan saudara, selama hidup ini kita akan terus-menerus bergumul melawan berhala-berhala kita. Lalu bagaimana? Berhala bisa ditaklukkan. Tidak bisa disingkirkan, tapi bisa ditaklukkan. Dengan cara apa? Mengasihi yang lain. Mengasihi yang lain lebih daripada berhala itu. Yaitu mengasihi Kristus. Bapak Ibu, kalau mungkin ingat-ingat ya, zaman-zaman dulu waktu mau PDKT sama, kalau ini yang bapak-bapak lah ya, PDKT sama cewek. Kalau mungkin dulu kita punya kebiasaan yang kurang baik, malas, mandi, tidak terlalu peduli dandannya kita. Mungkin punya kebiasaan, mungkin suka merokok, suka mabuk-mabukan, atau katakanlah suka begadang dulu. Tapi begitu kita lihat cewek atau yang sekarang jadi istrinya, istri bapak-bapak ini, kita lihat dia. Lalu kita lihat, wih cantiknya, wih hati kita tergerak, hati kita langsung cinta. Lalu dilihat diri kita, wih nah mungkin dia suka saya yang begini. Langsung apa? Kita ubah semua kita punya kebiasaan buruk, betul? Jadi lebih rajin mandi, mulai pakai parfum. Mamanya sampai bilang, ih kenapa lain sekali kok hari ini? Kenapa? Karena ada cewek ya, ada seseorang yang kita cintai. Ada seseorang yang menarik hati kita. Sehingga kebiasaan yang buruk itu kita bisa buang. Kita singkirkan. Kenapa? Karena mengasihi yang lain lebih daripada itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah bagaimana cara kita menyingkirkan dan menaklukkan berhala kita. Dan itu tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Satu-satunya cara untuk mengasihi Yesus lebih dan lebih lagi secara terus-menerus adalah bagaimana? Yaitu dengan menyadari bahwa Kristus lebih dulu mengasihi kita. Artinya apa Bapak Ibu? Nggak bisa kita dengan kekuatan kita sendiri, nggak mungkin. Kita harus ingat dulu, kita harus menyadari dulu bahwa Kristus telah lebih dahulu mengasihi saya. Dan kita harus terus-menerus mengingat kebenaran ini. Dan dengan cara itulah kehadiran Kristus akan menggeser berhala di dalam hati kita. Saudara, bagaimana Kristus mengasihi kita? Dengan cara apa? Bukan dengan cara menunjukkan kekuasaannya, tetapi dengan merendahkan dirinya. Kristus mengasihi kita dengan mengambil rupa seorang hamba. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang dia harus pertahankan. Tetapi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Dan dia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dan itu untuk apa? Untuk penebusan bagi kita. Dan itu sebagai wujud dia mengasihi kita. Saudara Bapak Ibu, jikalau Kristus begitu mengasihi kita, Kristus merendahkan dirinya bagi kita, bagi keselamatan kita. Siapakah kita, orang-orang sombong ini, yang mau membanggakan seluruh kekuasaan dan prestasi kita? Siapa kita? Saudara, jika Kristus tidak cukup bagi kita, maka kita tidak akan pernah merasa cukup oleh apapun di dunia ini. Betul? Sekali lagi Bapak Ibu. Kalau Kristus tidak pernah cukup bagi kita, maka kita tidak akan pernah cukup oleh apapun. Mau diisi apapun, seluruh isi dunia ini tidak bisa kita cukup. Kalau Kristus tidak cukup bagi kita. John Piper mengeluarkan satu kalimat yang sangat bagus. Dia katakan bahwa Allah paling dimuliakan di dalam kita kalau kita paling dipuaskan di dalam Dia. Pada saat kita merasa puas dengan Tuhan, Kristus cukup bagi kita, maka pelan-pelan kita bisa melihat bagaimana berhala itu akan disingkirkan. Nah Bapak Ibu, saya mau memberikan kesaksian dari pengalaman kami ya, saya dengan suami. Ini bukan berhala saya Bapak Ibu. Berhala saya adalah yang minggu depan, pengakuan, itu berhala saya. Nah tapi berhala suami saya ini. Jadi saya ngomong sama dia, saya cerita ya, saya kesaksian ya tentang kehidupanmu. Oke. Ya saudara Bapak Ibu, mungkin sebagian mengenal suami saya itu dulu ngajar les ya, anak les. Muridnya banyak, kemudian juga dia itu menjadi orang yang merintis laundry kiloan awal-awal di Makassar. Jadi laundrynya itu sudah jalan 15 tahun. Jadi lama. Ya itu menjadi satu kebanggaan bagi dia. Ya mungkin bisa bilang, oh itu adalah berkat Tuhan, itu adalah berkat Tuhan. Tapi dalam hati, gua bangga gitu ya. Nah saudara, itu menjadi satu kebanggaan. Nah saya mau katakan bahwa kesuksesan, prestasi, kemakmuran bisa menjadi titik lemah. Saya ulang ya, prestasi, kesuksesan, kemakmuran bisa menjadi titik lemah
yang menjebak kita ke dalam berhala. Dan apa yang terjadi? Saudara, saya mengatakan Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Supaya dia tidak berlama-lama dalam jebakan berhala itu, Tuhan ambil kebanggaannya. Saya lupa tahun berapa ya, pasar sentral itu terbakar. Dan masih ingat Jalan Ira itu dipasang lapak-lapak. Ingat ya Bapak Ibu ya? Apa yang terjadi bagi usaha lesnya dia? Orang tidak mau datang lagi ke tempat lesnya kami. Orang pindah Bapak Ibu. Dan sampai dia tuh harus pindah ke Jalan Bacaan untuk sewa tempat lain supaya tetap bisa ngajar les. Tapi muridnya jauh drastis turun. Kemudian kan dalam perkembangannya bisnis laundry kiloan itu makin banyak, makin menjamur. Dia nggak bisa lagi pegang istilahnya Makassar ya, dari kebanggaannya dia. Dia hanya menyesal, aduh kenapa saya tidak buka cabang lebih banyak. Tapi Tuhan izinkan itu. Apa yang terjadi? Tuhan ambil. Apa yang menjadi kebanggaannya? Akhirnya cari usaha lain. Saudara, ada satu masa, saya kalau tidak salah ingat tuh kurang lebih sekitar pas pandemi. Dalam beberapa bulan itu dia sering terbangun dari tidurnya. Bangun jam 2, jam 3, tidak bisa tidur lagi. Atau kalau terbangun, dia susah tidur. Dan dia kasih tahu cerita sama saya tanya kenapa? Saya tidak tahu, saya tidak bisa jelaskan kenapa saya suka terbangun. Akhirnya setelah dikorek dan dia suka cerita, baru dia menyadari dia punya ketakutan yang terbesar. Kekhawatiran terbesar akan apa? Masa depan. Waduh, bisnis saya ini turun drastis. Bagaimana dengan anak-anak saya? Anak saya kuliah, anak saya nanti bagaimana? Dan itu tidak bisa membuat dia tidur. Sering terbangun. Saudara, tapi dalam perjalanan masa-masa itu sangat bersyukur sekali ya. Pas pandemi jadi sering dengar YouTube ya Bapak Ibu. Disitulah dia belajar dan menemukan tentang pengajaran yang lebih dalam bahas tentang Injil Kristus. Jadi Injil itu bukan hanya untuk orang-orang yang belum percaya Bapak Ibu. Injil itu juga adalah untuk kita yang sudah percaya. Dan bagaimana melihat keindahan Injil itu lebih lagi. Jadi dia itu seperti merasa diinjili lagi. Dia itu diajarkan dan diingatkan kembali tentang siapa Allah. Kasih Allah, pengorbanan Kristus. Diajarkan lagi tentang apa artinya menjadi orang Kristen. Banyak mungkin kita pikir kalau jadi Kristen itu kalau Tuhan sertai itu hidup baik-baik saja. Lancar-lancar saja, mulus-mulus saja. Ketika dia belajar akan hal itu, dia sadar dia punya berhala. Dan itu dalam Injil itu diukupas tentang berhala-berhala. Dan dia menemukan inilah berhala di dalam hatinya. Berhala kekuasaan dan satu lagi dia punya berhala itu berhala kontrol. Yang tidak ada lagi ya. Bapak Ibu belajar ini berhala, bagus sekali. Saudara yang dikasih Tuhan yang menjadi peringatan dan pertanyaan bagi kita. Apakah kita mungkin secara tidak sadar menyimpan berhala itu? Kita lebih suka berkat-berkatnya Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan itu baik Bapak Ibu, betul-betul baik. Dan kebaikan Tuhan itu dinyatakan dengan apa? Tuhan ambil. Apa yang paling berharga dalam hidup kita? Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa hanya Dia yang paling berharga. Tuhan bisa ambil apa yang kita pikir berharga. Supaya apa? Kita itu buka mata kita. Bukan itu. Kristus yang paling berharga. Kristuslah yang paling berharga. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Apakah yang membuat kita bangga? Membuat kita bahagia, membuat kita berarti, membuat kita merasa aman. Sebenarnya semua itu hanyalah alat untuk memuaskan berhala dalam hatinya. Apakah Bapak Ibu merasa berharga ketika kita punya pengaruh? Bapak Ibu Saudara punya pengaruh, punya otoritas atas orang lain? Apakah Bapak Ibu merasa terganggu atau mudah marah atau mudah tersinggung pada saat orang lain tidak ikut nasihat Bapak Ibu? Tidak ikut arahan Bapak Ibu. Wah, kita marah, kita tersinggung. Apakah Bapak Ibu tidak terlalu suka dipimpin? Lebih suka memimpin? Jika ya, maka kita punya berhala kekuasaan. Bapak Ibu Saudara, hari ini maukah kita mengakui berhala kita di hadapan Tuhan? Mohon pengampunan kepadanya. Maukah kita belajar terus-menerus setiap hari untuk terus-menerus memandang kepada salib Kristus. Kristus yang tidak menggunakan kekuasaannya untuk menghukum kita, tapi Kristus yang mengasihi kita dengan merendahkan dirinya. Berkorban bagi keselamatan kita. Saudara, setiap hari kita minta Tuhan, puaskan hatiku selalu. Penuhi hatiku, mampukan saya untuk lebih lagi mengasihi Engkau. Dan saudara, saya percaya
Ketika kita terus belajar mengasihi Kristus dengan selalu mengingat bahwa Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Percaya Bapak Ibu, pelan-pelan berhala itu akan disingkirkan. Suami saya baru saja ditipu sama pegawainya dengan jumlah uang yang cukup banyak. Tapi dia bilang apa? Saya tidak tahu kenapa ya, itu tidak mengganggu saya begitu besar seperti dulu. Kalau dulu dia begini-begini, aku khawatir sekali. Tapi setelah belajar tentang bagaimana kasih karunia Tuhan, dia bilang ya, itu miliknya Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil silakan. Saudara, saya tidak mengatakan dia itu sudah mencapai satu hal yang lebih baik, tidak. Tapi itu proses dalam hidup kita. Dan saudara, saya rindu kita belajar bagaimana menyingkirkan berhala itu. Mengasihi Kristus lebih lagi. Ingat Dia lebih dahulu mengasihi kita.